Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Milenial Riau. Pada hari ini kita melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya. Untuk hari ini kita penyemprotan untuk mengendalikan jamur Phytophthora palmivora, bisa juga disebut dengan jamur embun bulu. Ini adalah contoh jamur Phytophthora palmivora. Biasanya dia menyerang pada pucuk-pucuk daun ataupun pucuk-pucuk tunas. Bisa kita lihat ke sini. Ini adalah contoh jelasnya. Teman-teman lihat. Untuk mengendalikannya, kita bisa menggunakan fungisida yang berbahan aktif azol seperti difeconazole, tebuconazole, hexaconazole, dan golongan azol lainnya. Untuk penggunaan fungisida berbahan aktif tebuconazole dan golongan azol lainnya, itu bahan aktif bisa bekerja ketika terkena sinar matahari. Jadi ada baiknya kita melakukan penyemprotan di pagi hari agar dapat mendapatkan cahaya matahari dengan full. Di sini fungisida yang kami gunakan yaitu bermerek dagang Nativo yang berbahan aktif trifloxystrobin dan tebuconazole 50%. Untuk bahan aktif fungisida yang berbahan aktif tebuconazole dan golongan azol lainnya, sebaiknya kita gunakan saat terkena serangan, bukan untuk pencegahan, melainkan untuk pengendalian. Bisa kita lihat di sana apa saja fungisida dan insektisida yang kita gunakan. Dan untuk tanaman yang terserang jamur Phytophthora, ada baiknya jangan kita masukkan pupuk ataupun nutrisi yang mengandung unsur hara nitrogen, dikarenakan dapat memperparah serangan jamur Phytophthora ataupun jamur embun bulu. Bisa kita lihat di sini. Ini Bapak Nurman sedang melakukan penyemprotan. Ini adalah pestisida yang kami gunakan. Ini Nativo 50 gram dengan merek dagang trifloxystrobin 25% dan juga tebuconazole 50%. Ini sangat efektif untuk mengendalikan jamur Phytophthora dan juga kita menggunakan insektisida berbahan aktif asepat 75 SP dengan merek dagang Acido. Untuk nutrisinya kita menggunakan kalsium murni, Calcimax 98%, dan juga kloropos yaitu dengan kandungan fosfat 46% dan juga klorofil hingga 100%.
Jadi di sini kita tidak menggunakan PUC daun mas seperti biasanya, karena PUC daun mas mengandung fitohormon dan juga ada kandungan nitrogen, sehingga nantinya dapat menambah perkembangan dari jamur Phytophthora. Untuk pemupukan juga, jika serangan sudah parah, sebaiknya untuk pemupukan kita tinggalkan yang mengandung unsur hara nitrogen seperti NPK. Di situ terdapat unsur hara nitrogen. Jika kita ingin melakukan pemupukan, sebaiknya kita menggunakan unsur hara fosfat ataupun kalium. Dan juga jangan menggunakan fitohormon, itu juga dapat menambah atau memperparah serangan dari jamur Phytophthora. Ketika tanaman jamur Phytophthora sudah berhenti, ketika serangan jamur Phytophthora sudah berhenti, baru kita mulai pemupukan lagi. Ini adalah kondisi tanaman cabai dari Bapak Nurman yang usianya sekitar 50 hari. Karena ini selisih 1 minggu dari tanaman Bapak Dian. Untuk dosis jamur penggunaan fungisida berbahan aktif tebuconazole dan berbahan aktif azole lainnya bisa mengikuti keterangan dari kemasan produk. Oke bos, saran saya ketika menggunakan bahan aktif fungisida berbahan aktif dari golongan azole, jangan menggunakannya ketika tanaman di masa vegetatif, karena biasanya fungisida berbahan azole dapat menghentikan sesaat dari pertumbuhan tanaman. Sebaiknya fungisida berbahan aktif dengan golongan azole itu kita gunakan saat terjadi serangan pada tanaman kita, baik itu cabai dan tanaman hortikultura lainnya. Untuk pencegahan biasanya kami menggunakan bahan aktif chlorothalonil, mancozeb, propinep, dan lain-lain yang biasanya bersifat kontak. Oke teman-teman, sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Dan ikuti terus channel kami untuk melihat perkembangan dari tanaman cabai yang kami tanam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda, salam petani milenial Riau.